المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Abdus Somad dan yang lain-lain, insya Allah yang hadir semua dicatat dan diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, marilah kita awali taklim kita, kajian kitab tafsir Munir yang sampai pada surah Al-Ma'idah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Laqad kafara, sungguh telah menjadi kafir. Siapa? Alladzina qalu, orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah itu, huwal masih ibnu Maryam, adalah al-masih bin Maryam. Artinya Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Siapa yang mengatakan semacam ini? Ini nanti dijelaskan pada masa dulu adalah sekelompok orang Nasrani dari sekte Malkiyah, Yakubiyah, Nusturiyah, dan kalau sekarang orang Katolik, Ortodok, Protestan sama. Katolik, Protestan, Ortodok sama. Kalau dulu Mulkiyah, Yakubiyah, Nestoriyah. Nah, mereka sungguh menjadi kafir, keluar daripada iman atau Islam karena mereka menganggap Allah itu adalah Nabi Isa, atau Nabi Isa itu ya Tuhan Allah. Ya. Atau juga mereka mengatakan bahwa Allah Tuhan itu adalah Trinitas, atau disebut Akoni, berasal dari tiga. Tiga yang satu, satu yang tiga. Wah, rumit. Ya. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Kudus. Allah dalam pandangan mereka disebut Tuhan Bapa.
Nabi Isa disebut Tuhan anak. Nah, sudah nggak benar ada Tuhan punya bapak, punya anak, ntar punya kakek, nanti punya cucu. Ya. Nah, wa qala al-masihu, padahal Nabi Isa al-Masih mengatakan pada mereka orang-orang Masih, orang-orang Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Padahal Nabi Isa sudah mengatakan seperti itu. Termasuk ketika Nabi Isa lahir, kalimatnya yang paling jelas itu mestinya kalau mereka mencatat, Nabi Isa ketika, kan Siti Maryam begitu melahirkan ditanya nih bapaknya siapa? Kamu zina sama siapa? Kan begitu. Padahal Siti Maryam gak pernah keluar, tahu-tahu kok hamil. Mereka menuduh Siti Maryam berzina dengan seorang bernama Yusuf An-Najjar. Yusuf si tukang kayu. Siti Maryam cuma mengatakan nunjuk fa'asyarat ilaih. Kalau bahasa gampangnya, nanya aja nih sama bayinya sendiri, bapaknya dia siapa. Orang-orang pada masa itu Bani Israel bilang, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Loh, bagaimana kita bisa ngomong sama bayi? Ternyata di luar dugaan, bayinya Nabi Isa. Nabi Isa pada saat bayi ngomong, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Kalimat pertamanya, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Bukan Inni ibnullah, saya anaknya Allah. Bukan. Innahu may yusyrik billah, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, siapapun orang yang menyekutukan Allah, maksudnya Allah disamakan, disekutukan dengan malaikat, disamakan dengan manusia. Kalau malaikat memang nggak nikah, nggak makan, nggak minum. Allah sama kayak malaikat, nggak makan, nggak minum, nggak punya anak, salah. Atau Allah disamakan seperti manusia yang beranak, beristri, bersuami, salah juga. Atau kali seperti kaukab, bintang, atau seperti berhala, salah juga. Allah tidak seperti semuanya itu, karena segala sesuatu yang terfikir dalam dirimu tentang Allah seperti itu, Allah tidak seperti itu. Nah ini agak ruwet. Kadang-kadang kita berpikir, apa Allah itu kayak malaikat ya, nggak makan, nggak minum, kan gitu kan? Dia nggak begitu. Oh, kayak manusia bukan, kayak malaikat bukan. Nah, terus berarti bukan-bukan. Allah itu tidak bisa disamakan seperti makhluk, intinya begitu. Karena Allah punya sifat mukhalafatun lil hawadis. Nah ini yang paling penting. Nah ini makanya kalau udah ngaji tauhid ini agak ngeri-ngeri sedap. Kalau kita nggak hati-hati, Allah seperti apa? Seperti seperti binatang, naudzubillah, apalagi. Seperti malaikat aja bukan, seperti bintang, pokoknya nggak semuanya. Ya, karena Allah itu yang menciptakan semuanya, yang menciptakan makhluk, tapi Allah tidak seperti makhluk apapun. Udah itu intinya, selesai, titik. Ya. Innahu may yusyrik billahi, karena siapapun yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka Allah telah mengharamkan kepada yang bersangkutan dalam ilmunya Allah yang terdahulu sudah dicatat. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan masuk surga, alias dia pasti masuk neraka. Wa ma'wahun naru, dan tempat yang bersangkutan adalah di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, orang kafir itu zalim berarti, min ansor, tidak ada yang akan menolong mereka.
Pak, bagaimana kalau ada orang bilang Allah itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, tapi di bawahnya Allah ini semacam punya Tuhan pembantu. Waduh, ada Tuhan pembantu. Tuhan pembantunya itu 3 itu. Nabi Isa, Siti Maryam, ya, dan kemudian yang malaikat Jibril. Wah, pokoknya ngawur lah. Sama juga. Loh, kok dibikin begitu? Nah, saudara-saudara, omongan-omongan semacam ini tidak benar. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Karena tidak ada sesungguhnya Tuhan kecuali Tuhan yang esa. Ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kufur juga orang yang mengatakan Tuhan itu 1 dari 3 yang tadi itu. Atau Allah itu pimpinannya Tuhan. Wah, pokoknya yang kayak begitu. Ada Tuhan punya pimpinan lagi Tuhan. Ruwet banget itu. Ya. Maka kata Allah dalam ayat ini, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak adalah Tuhan kecuali Allah yang esa. Yang berhak disembah cuma 1. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak yang disembah. Tidak ada. Yang disembah hanyalah Allah. La illam yantahu, andai kata mereka tidak berhenti. Wa illam yantahu, ini ancaman dari Allah. Ya. Amma yaquluna, yang tahu itu berhenti, menjauhkan diri dari berkata, dari apa yang mereka omongi. Amma yaquluna, atas apa yang mereka omongkan, katanya Allah itu ada 3 lah, segala macam. La yamassannal ladzina kafaru, niscaya Allah akan memberikan azab kepada orang-orang kafir tersebut. Apa azabnya? Minhum, dari di antara mereka, azabun alim, azab yang pedih. Nah, terus Nabi Isa itu, Isa siapa? Isa itu ya hanya Rasul, hanya utusan, sama kayak utusan-utusan yang lain. Maka nanti di akhir surat Al-Maidah ini akan ada ucapan Nabi Isa kepada orang-orang, ada pertanyaan Allah kepada Nabi Isa, walaupun sebenarnya Allah Maha tahu, tapi pertanyaan Allah ini sebenarnya lebih kepada pernyataan, ingin menjelaskan pernyataan Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak pernah menyuruh, memerintahkan Bani Israel menyembah dirinya, menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Wa idh qala Allah ya Isa, dan ceritakanlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa, anak perempuan, anak laki-lakinya Maryam. Ini menarik. Kalau kita perhatikan, Allah itu selalu menggandengkan nama Nabi Isa dengan nama siapa? Ibu. Ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Itu sesungguhnya dalam rangka ingin memberikan pesan bahwa Nabi Isa ini hanyalah Rasul, adalah manusia. Kalau kemudian proses lahirnya ke dunia spesial, istimewa, tanpa bapak, tanpa ada proses bersentuhan ibunya dengan laki-laki, itu bukan berarti kemudian membuat Nabi Isa itu naik level jadi Tuhan gitu loh. Sekarang Mbak,
Lu banyak orang yang bisa mengandung tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Bener. Itu namanya kalau dalam bahasa medisnya perempuan yang menyewakan rahimnya buat orang lain. Ini sekarang di India, di Bangladesh banyak. Dibayar dia untuk mengandung anaknya orang kaya paling minim 500 juta sampai lahir. Kata dia lumayan lah 500 juta buat biaya hidup udah ditanggung, yang lainnya biaya berobatnya udah ditanggung, dia bersih tuh 500 juta itu minim. Kalau yang menyewa rahimnya itu orang kaya bisa 1 miliar tergantung deal-dealannya. Dan yang dicari itu yang belum nikah biasanya, yang sehat. Karena yang pengen punya anak itu biasanya orang kaya, suami istri, tapi istrinya rahimnya lemah gitu loh. Kalau rahimnya lemah, selesai. Kalau bayi tabung kan dia masih bisa tuh. Ini enggak, udah rahimnya lemah. Udah bolak-balik pakai bayi tabung nggak bisa, kata dokter, berat, bisanya nyewa. Nah, itu banyak sekarang. Nah, jadi sebenarnya kan ilmu pengetahuan tuh menjawab. Dulu Siti Maryam tidak pernah bersentuhan, tiba-tiba Allah kasih di dalam rahimnya janin jadi. Cuman ditiup doang sama malaikat Jibril. Nah ini sekarang sama. Rahim itu menerima sel telur atau janin lah bahasa gampangnya, yang udah jadi aja, sel telur sama sperma yang udah dalam bentuk jadi di dalam rahimnya. Saya udah pernah lihat filmnya, Pak. Jadi film itu kebetulan film India, saya lihat. Ternyata ini fenomena kisah nyata. Di mana negara-negara dalam tanda kutip yang secara ekonominya masih agak rendah, tapi dia berharap orang-orangnya itu rasnya rada bagusan. Pinter juga tuh orang Eropa sama Amerika, dia nyarinya orang India bukan orang Jawa. Bukan orang Sunda. Di sana hidungnya kan lumayan. Apa namanya? Hidungnya apa? Mancungan, kemudian posturnya agak apa namanya? Tinggian gitu. Mungkin kalau orang kita yang minta, orang Kuningan ya mungkin murah kali bayarnya. Ya, kalau dia minta mahal 1,5 miliar katanya, hidung lu pas-pasan katanya. Saya juga pengen agar anak saya hidungnya bagusan. Jadi yang dicari itu orang India. Nah, singkat cerita, itulah yang saya pikir, ini dulu Nabi Isa begitu prosesnya, nggak pakai sentuhan, nggak ada suami, jadi. Sekarang jadi, Pak. Cuman pakai istilahnya tangan dokter gitu loh. Dulu pakai siapa namanya? Malaikat Jibril disebut. Sama, judulnya ya yang kayak gitu bukan mustahil. Itulah kebesaran Allah. Sama seperti Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dulu orang membayangkan gimana ada orang pergi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam tempo yang singkat. Mustahil kata orang zaman dulu. Kan sama dong kayak Nabi Isa gitu kan. Mustahil, nggak ada bapaknya. Pasti zina nih. Gitu. Nah, dulu Siti Maryam dianggap zina. Nabi Muhammad ketika cerita, saya baru Isra Mi'raj pergi tadi malam ke Palestina. Subuh udah nyampe, ngimpi Muhammad, udah mulai gila dia katanya. Nah, kan begitu dulu kan? Pada masa itu ya, sekarang, mengirim pesan nggak pakai lama, Pak. Orang WA dari Amerika yang jaraknya puluhan ribu kilometer sampai Indonesia, WA, kirim foto, kirim berita, saat itu juga tes. Bahkan bisa ngomong sekarang. Zoom, betul apa enggak? Terjawab. Jadi sebenarnya kekuasaan Allah itu diperlihatkan pelan-pelan. Dulu
orang tidak membayang ya, ada yang namanya AI. Orang bilang sekarang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Dulu ketika Nabi Isa nih dianggap mukjizat waktu masih bayi bisa ngomong. Fa asyarat ilaih, kata ibu Maryam, tanya nih bayi nih. Kata orang-orang Bani Israel, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami suruh ngomong sama bayi katanya. Bayi ngomong. Pinter apa dia? Lah kata dia, pinter apa nih bayi? Sekarang ada barang namanya perangkat lunak lebih pinter dari manusia. Dalam beberapa hal, tentu tidak semuanya. Saudara, ada yang namanya ChatGPT atau sejenisnya. Itu yang namanya kecerdasan buatan. Saya bekerja dalam sebuah, katakanlah, komunitas yang memeriksa sertifikat halal buat produk-produk yang safety clear, yang mudah-mudah. Itu mesin yang cerdas ini otomatis menolak hal-hal yang tidak masuk dalam kriteria. Tertolak otomatis. Itu saking cerdasnya. Bahkan sekarang lebih cerdas lagi, ada mesin disuruh nyusun materi pidato, khutbah Jumat dan sejenisnya lah, sambutan. Jadi kalau nanti Pak Haji Abdul Somad mau khutbah Idul Fitri, cukup bilang di sini, kasih perintah nih, diketik, bikinin khutbah Idul Fitri 6 lembar, lengkap mukaddimah dan penutup khutbah kedua, pertama kedua, hadisnya lengkap, ayatnya lengkap, kasih beberapa cerita-cerita. Bahasanya yang mudah, jangan lama-lama. Keluar Pak. Lu bener ini, bener. 6 lembar beneran, keluar. Mukaddimahnya bagus. Apalagi kalau lebih jelas perintahnya. Temanya tentang persatuan. Temanya tentang perbanyak sedekah, sebab masjid belum kelar. Misalnya. Lebih jelas lagi tuh, detil gitu. Apalah pokoknya. Semakin jelas perintahnya, semakin keluar. 6 lembar. Pertanyaannya, kalau udah kayak begini, apa masih perlu manggil saya ngajar? Setel aja gitu. Pakai layar, kemudian kasih perintah pengajian setiap malam, tolong bahas tentang sejarah Palestina, gimana? Keluar dia gitu. Ngomongnya persis kayak orang. Kemarin di Eropa ada khutbah, pernah diuji sekali, itu dibikin wajahnya mirip kayak orang, lisannya ngomong kayak orang, fotonya itu. Padahal mesin buatan, mirip kayak yang kemarin Pak Jokowi yang katanya pidato pakai bahasa apa namanya? Mandarin, kemudian keluar pakai bahasa Arab. Jadi gitu tuh. Kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau Nabi Isa bayi ngomong, itu jangan dianggap Tuhan. Berarti ini terlalu berlebihan. Nah, kalau sekarang orang nggak heran lagi ada bayi ngomong. Itu sekarang orang nggak heran lagi, nggak pakai nikah, nggak pakai sentuhan, semakin canggih. Komoh orang yang nggak punya suami tapi pernah sentuhan mah, ya itu mah katanya es cendol entah ya kelapana, betengna bejendol entah ya bapana. Ya, paham apa ini? Es cendol entah ya kelapaan, betengnya bejendol entah ya bapaan. Itu lain lagi, kalau itu zina. Ini enggak, dia dititipin, ya Allah. Jadi semua itu dulu terjadi, sekarang terjadi, tapi dalam bentuk lain. Maka Allah menjelaskan, kalau Nabi Isa itu katanya mengagumkan, lahir tanpa bapa, bukan berarti dia Tuhan, gitu loh. Bukan berarti dia anak Tuhan. Nanti teknologi akan membuktikan bahwa Allah menciptakan yang hebat-hebat. Tapi, ada tapinya Pak. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin yang cerdas? Yang tadi saya sebut itu ChatGPT lebih canggih daripada Mbah Google. Mbah Google
hanya mengumpulkan data. Semua data yang ada dikumpulin. Kita nyari, mau cari misalnya Bapak Haji Abdus Somad infonya. Lebih detail, Haji Abdus Somad, Ketua Masjid Al-Muhajirin, Kuningan. Keluar, keren. Keluar, pernah dimasukin di situ. Oh, pensiunan dari kantor apa dulu? Utama Karya. Ada semua infonya. Sambil nyambi buka butik apa jahit baju konveksi, ada semua. Nah, yang pernah dimasukin di Mbah Google dia keluar, tapi Mbah Google hanya menyajikan data, mengumpulkan data saja. ChatGPT yang tadi saya bilang, saya mau bikinin, saya khotbahin materinya begini, bahasanya begini, jangan susah-susah 6 lembar. Dia lebih canggih, karena yang sekarang mesin itu semakin pinter. Kalau Google hanya sekedar menyajikan data, mengumpulkan data, kalau ini sudah sampai pada tahap mengolah data. Masya Allah, lebih pinter tuh otaknya. Cuma satu yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan mesin ini. Apa? Dia tidak bisa mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Kita tidak bisa belajar keikhlasan dari dia. Kita tidak bisa belajar tawakal dari dia. Kita tidak bisa belajar zuhud dari dia. Kita tidak bisa belajar memaafkan orang dari dia. Dia ya seperti itu saja, wong mesin. Tapi kalau kita belajar di sekolahan, di madrasah, di masjid, disinilah kelebihan manusia yang tidak Allah berikan pada makhluk yang lain. Manusia mengajarkan tadi, dari ibu kita, dari bapak kita, dari guru kita, dari teman kita, kita bisa belajar tentang ikhlas, tentang zuhud, tentang cinta. Kan itu kan? Mesin nggak ada cintanya sama sekali. Kan? Nah, baik, kita lanjutkan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka enggak mau berhenti bilang katanya Nabi Isa itu Tuhan, anak Tuhan, awas, mereka akan diberi siksa yang berat. Nabi Isa hanyalah seorang rasul, sama seperti rasul-rasul yang lain. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Afala yatubuna. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah? Hai Bani Israel, kenapa enggak bertaubat? Omonganmu dari zaman dulu enggak berhenti-berhenti. Wa yastaghfirunahu, dan meminta ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Pengasih. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun. Tidaklah Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, yang telah lewat sebelumnya atau pernah ada sebelumnya rasul-rasul yang lain. Sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Daud, sama dengan Nabi Sulaiman, sama dengan Nabi Yusuf dan yang lain-lain. Jangan dinaikin jadi Tuhan, anak Tuhan. Rasul-rasul aja. Paham apa tidak? Nah, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa adalah wanita yang mukminah, jujur. Maksudnya Maryam. Siti Maryam itu wanita yang mulia, wanita yang jujur. Memang bukan nabi, tapi karena kejujurannya ada di bawah Nabi levelnya. Ada di bawah Rasul. Itu kenapa As-Siddiq, saya sahabat Abu Bakar itu walaupun bukan Nabi, tidak akan pernah naik jadi Nabi level sahabat Abu Bakar. Tapi karena As-Siddiq, sama kayak Siddiqah ini,
Dia levelnya di bawah persis nabi, di bawah. Tapi bukan nabi, tapi tinggi. Walaisat binabiyatin, walaupun derajatnya tinggi, Siti Maryam bukan nabi. Nabi aja bukan, apalagi itu kira-kira gitu. Nabi aja bukan, apalagi Tuhan. Walalaha sifatul uluhiyah, dan tidak pernah Siti Maryam memiliki sifat ketuhanan. Bahkan Allah menyebut Siti Maryam ya dalam kelompok orang takwa. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Nah, jadi ada ayat yang berbunyi wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Nah, terus jadi jelas Siti Maryam itu bukan nabi. Makanya kalau ada yang menganggap bahwa Siti Saroh itu nabi, ibunya Nabi Ishak, atau juga ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Isa, nah keliru. Kalau dengan dalil itu kok ada ayat berbunyi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami telah memberi wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Loh, kalau dikasih wahyu kan berarti nabi, Pak. Nah, wahyu itu artinya perintah. Jangan diartikan kemudian yang dapat wahyu itu adalah nabi. Karena nabi itu sepakat semuanya laki-laki. Kana ya'kulani ta'am. Allah masih memberi penjelasan sifat. Adalah Nabi Isa dan ibunya Maryam, kedua-duanya ya'kulani ta'ama, makan makanan. Nah, itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Unzur, lihatlah, kata Allah, kaifa nubayyinu, bagaimana kami menjelaskan, lahum, kepada mereka, al-ayati, bagaimana tanda-tanda kebesaran kami, ya, la'allahum, agar tsummanzur, lalu lihatlah, anna yufakuna, apa kemudian yang mereka lakukan, ya, apa yang kemudian mereka kerjakan kok masih berpaling dari yang hak. Saudara-saudara, dallatil ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi menunjukkan ala kufri kullu firaqin wa tawaif wa madhahibin nasara, menunjukkan kekufuran seluruh kelompok, sekte-sekte, madhab-madhab Nasrani. Mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodok, ya kafir semua. Kenapa? Ya karena prinsip mereka sama. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah bagian daripada Trinitas. Ya, satu dari tiga, tiga dari satu. Atau mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Atau Tuhan itu ya Nabi Isa. Karena mereka pada kesimpulannya berkata, ada Bapa, ada Anak, ada Ruh Kudus, adalah satu kesatuan. Wala yaqulunna salasatu aliha. Memang mereka tidak mengatakan Tuhan tiga. Jadi yang Maha Esa dalam pandangan orang Kristen itu ya Maha Esa itu Tuhan satu, tapi wujudnya tiga, gitu loh. Paham apa tidak? Ya, saya juga nggak begitu paham, orang bukan orang Kristen. Ya. Tapi pernah dengar begitu. Karena saya terlalu paham tadi, kita Kristen lagi.
Ya, tapi kurang lebih begitu. Ya, kalau kita enggak, ya Tuhan ya Tuhan. Malaikat itu bukan Tuhan, nabi itu bukan Tuhan. Ya. Lalu apa Pak? Makhluk. Yang selain Tuhan itu berarti makhluk. Kalau dalam kita itu tauhid kita selain Allah itu apa namanya? Makhluk, mau malaikat, mau nabi, setinggi apapun mukjizat dan kelebihannya, semua disebutnya makhluk. Lah oleh karenanya ayat ini ingin menjelaskan bahwa Nabi Isa pada hakikatnya walaupun betapa banyak mukjizat yang dimilikinya, Nabi Isa tidaklah bukan kecuali atau tidaklah tidak kecuali adalah Rasul, hamba Allah, Rasulnya Allah. Ya. Dan pada akhir daripada ayat tadi Allah ingin menjelaskan bahwa Nabi Isa dan ibunya Maryam ya adalah manusia biasa yang sama seperti manusia yang lain, karena ya'kulani ta'ama, mereka berdua ya sama ya makan sama kayak kita gitu ya. Makan seperti kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Inilah 4 ayat yang kita baca. Nanti kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-76 sampai 81. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada? Apa? Pak? Tidak ada lagi. Masya Allah. Jadi memang kehidupan itu saya kadang-kadang lihat, iya ya, sesuatu yang dulu dianggap mustahil, sekarang terjadi. Ya itu, saya nonton film itu. Kalau yang es cendol entah ya kelapaan, betulnya bejendol entah ya bapaan sih, itu sih banyak. Karena betulnya bejendol karena kecelakaan sebenarnya. Es cendol entah kelapaan, betengna bejendol karena kecelakaan. Begitu ya. Ya, betengnya bejendol karena apa? Kecelakaan. Kalau tadi es cendol entah kelapana, betengna bejendol entah aya bapana. Kalau itu karena kecelakaan. Kalau ini enggak. Nah, itu saya lihat film. Oh begini, dan itu banyak Pak. Iya. Semakin lama semakin canggih. Apalagi tadi kecerdasan buatan, cloning, wah dunia macam-macam. Ya tapi tetap saja itu namanya bikinan manusia. Tidak ada yang sehebat bikinan Allah. Ya. Bikinan Allah luar biasa. Bikinan manusia ya namanya yang bikin punya keterbatasan, yang dibikin pasti punya keterbatasan gitu loh. Sementara kalau Allah menciptakan makhluknya, yang membuatnya zat yang maha sempurna, pasti buatannya dalam tanda kutip ya, sempurna dalam arti ya sesuai keinginannya gitu. Baik, sampai di sini semoga manfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi karena sudah menjelang masuk waktu Isya ya. Saya mau baca lagi, tanggung ini ya. Udah mau masuk Isya kan ini? Sudah masuk? Nah, ya. Karena temanya itu putus. Saya membacanya tematik sini supaya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man ahabba. Allahumma ja'alna wa ahlana uladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا